Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melaksanakan perkuliahan komunikasi lintas budaya masih secara daring di pertemuan kita yang sekarang, yaitu pertemuan ke 8 ya. Kita masuk kepada bab 8. Nah, kita akan membahas tentang eh, topik ini, yaitu apa yang menyebabkan kita bias terhadap kelompok di luar kita. Jadi outgroups itu adalah kelompok di luar budaya kita, teman-teman. Pertanyaannya adalah bias itu apa sih? Jadi bias itu bisa dikatakan sebagai singkatnya itu sebagai kecenderungan untuk salah gitu ya dalam menilai sesuatu berdasarkan atau dipenuhi oleh prasangka gitu ya. Jadi kita selalu bias nih, bias gender, bias kelompok gitu ya. Kita kadang-kadang selalu dipenuhi bias gitu. Karena di dalam bias itu dalam menyajikan fakta gitu ya, menyajikan sesuatu itu karena dipenuhi oleh prasangka kita. Nah, terus apa aja sih yang kita akan bahas di pertemuan kita kali ini? Sebenarnya ada 4 ya di sini, tapi saya tidak akan bahas semuanya, mungkin nanti disimpan untuk pertemuan selanjutnya. Yang ingin saya bahas adalah tentang 2 topik ini dulu, yaitu kecenderungan persepsi manusia, gimana sih prinsip umumnya gitu ya, dan juga filter antar kelompok yang bias gitu. Nah, di dalam bias itu ada nanti namanya etnosentris dan stereotype. Kita akan bahas secara tahap demi tahap ya di 2 topik ini. Sebelum ke pembahasan ada sebuah cerita dulu nih. Di dalam sebuah restoran atau rumah makan, kejadiannya ini ada seorang wanita kulit hitam yang berprofesi sebagai dosen, di sini dikatakan sebagai bahkan asisten dekan. Dia melihat di meja di seberang dia ada sekelompok wanita berkulit putih yang sedang menata meja dan dengan sangat indah meja. Dan kemudian dia bertanya-tanya ada acara apa nih gitu, karena kan disusun dengan bunga dan sebagainya gitu ya. Dia kemudian mendekati sekelompok wanita tersebut dan menanyakan, permisi meja Anda sangat indah gitu. Ini acara khusus untuk apa gitu ya. Nah, mereka pun si kulit putih itu menjawab, kami merayakan hari persahabatan setiap tahunnya gitu ya. Kemudian tanpa diduga-duga kelompok kulit putih itu langsung bilang gini, oh iya ngomong-ngomong boleh nggak kita minta segelas es teh gitu. Tolong jangan pakai ini jangan pakai kubus, nggak tahu kubus di sini maksudnya apa, mungkin kubik ya. Jangan pakai es yang gelondongan kubik gitu, ice cube. Nah, kemudian dia benar-benar tercengang gitu ya, kaget karena dia dianggap sebagai pelayan dong. Nah, di sini udah bias. Kenapa bias ini terjadi? Karena basically di sini ada dua kondisi di mana ada kulit putih dan kulit hitam. Kadang-kadang kulit hitam diasosiasikan sebagai kelas bawah, kelas rendah, dan mungkin pekerjaannya tanpa mereka duga ya, itu mereka menganggapnya sebagai pekerjaan kelas rendah seperti pelayan atau kepala pelayan mungkin di restoran tersebut gitu ya. Padahal dia adalah seorang dosen atau asisten dekan bahkan gitu ya. Jadi dianggap kepala maitre, maitre itu dalam bahasa Latin disebut pelayan gitu. Nah, kita lanjut ya nanti ke pembahasannya. Kita akan bahas dari studi case itu, kenapa bisa terjadi dan lain sebagainya, itu bisa dijelaskan di sini. Jadi kadang-kadang manusia itu ada kecenderungan untuk membuat sebuah persepsi ya, beberapa prinsip umum dalam persepsi itu di situ ada beberapa proses gitu ya. Kita kadang melewati beberapa proses dalam membuat persepsi. Nah, ada filter kognitif dan afektif berfungsi sebagai satu set kacamata terlihat yang kita pakai untuk menafsirkan dan mengevaluasi perilaku orang asing antar budaya. Jadi dua itu adalah salah satunya, salah satu proses. Tetapi kita berangkat dari gitu. Pengertiannya dulu nih, persepsi itu apa sih? Jadi persepsi itu adalah proses memilih isyarat secara cepat dari lingkungan, kemudian mengorganisasikannya dalam pola yang koheren dan memberikan label pada pola tersebut gitu. Dan menafsirkan pola tersebut sesuai dengan harapan kita. Jadi persepsi itu dimulai dari tahapan kita menangkap dulu nih dari situasi atau konteks komunikasinya kita lihat gitu, dirasakan dulu baik melalui panca indera gitu ya, atau pendengaran, nanti kita persepsikan. Jadi jatuhnya itu kita harus ngelihat dulu. Kita ketika lihat nih isyaratnya itu kan dilihat, oh ada kulit putih atau kulit hitam gitu, oh ini mah mukanya kayak orang Jawa gitu kan, kita lihat dulu. Nah kemudian kita organisasikan kepada pola-pola yang koheren dan memberikan label, oh ya kulit hitam kayaknya orang Papua ya gitu kan, dari kejauhan kita lihat kayaknya orang Papua paling kerjaannya kuli dan sebagainya. Itu contoh persepsi gitu ya. Nah di persepsi tersebut gitu ya, kita seringkali diakhiri dengan penafsiran pola tersebut sesuai dengan harapan. Jadi nanti ditafsirkan, oh dia kerjaannya apa, dia misalkan mungkin kelas rendah dan sebagainya gitu. Nah, gitu ya persepsi atau dan sebagainya itu. Nah, dari proses tersebut ada 3 langkah sebetulnya. Ada perhatian selektif, organisasi selektif, dan selektif. Dan penafsiran selektif. Ada perhatian, organisasi, dan penafsiran. Kita lihat yang perhatian selektif itu apa. Jadi perhatian selektif itu kita proses yang pertama adalah kita lihat dulu isyarat-isyaratnya yang masuk kepada sesuatu yang dinotis atau yang diperhatikan itu biasanya itu selektif itu terhadap poin-poin kayak oh kelompok usia, ada warna kulit gitu ya, atau ritual tertentu. Nah, itu baru kita di tahapan itu udah bisa mulai menemukan isyarat-isyarat dan itu ada proses nantinya kita ke persepsi nih tahap awal. Contoh kita ketika ngelihat dia mah usianya udah tua nggak akan ngerti gitu ke orang tua ya kan nenek-nenek misalkan nggak akan nyambung ngomong sama bapak-bapak mah kita anak muda yang gaul aja gitu ngerasa bahwa usia gitu ya kelompok usia tertentu juga misalkan kita persepsikan sebagai salah satu contoh yang masuk ke dalam selektif ini. Warna kulit tadi warna putih dan hitam, wah
warnanya kulitnya putih banget pasti dia Cina nih, kalau Cina pasti pelit gitu ya. Belum tentu orang yang putih kulitnya banget itu Cina gitu, orang Sunda pun banyak yang warnanya kulit banget putih gitu dan matanya mungkin agak sipit-sipit gitu, ternyata bukan orang Cina dan nggak ada keturunan Cina sama sekali. Sebaliknya pun orang yang hitam misalkan banget, wah Papua lu misalkan, atau misalkan lu orang negro gitu ya. Sementara orang kulit hitam itu bisa didapatkan mungkin karena dia kebiasaannya kerja di panas-panasan dan sebagainya, biasanya kulitnya hitam legam gitu ya, nggak mesti orang Papua. Nah ini ciri-cirinya dulu. Setelah ciri-cirinya kita dapat ya dari selektif tadi, dari perhatian tadi gitu ya, kita langsung masuk kepada selektif yang kedua, yaitu pengorganisasian dan pelabelan. Nah, ketika sudah lihat dari ciri-ciri tadi diperhatikan, kita biasanya mengorganisasikannya ke dalam apa? Oh, kalau hitam itu pasti Papua misalkan. Oh, kalau misalkan etnis kulit hitam itu kelas rendah. Itu kan biasa udah ada pelabelan dari dulunya. Bahwa kulit hitam itu misalkan adalah warga yang di bawah garis kemiskinan, pekerjaannya misalkan pekerjaan budak atau buruh dan sebagainya gitu ya. Nah, itu contoh pelabelan gitu, mengelompokkan gitu ya, mengorganisasikan kepada kelompok-kelompok tertentu gitu. Oh tadi kan dia bilang ya, kalau yang kulit di situ kan dilabeli ya, bahwa kalau dia di konteks yang tadi di cerita yang si asisten dekan bertanya kepada para perempuan yang berkulit putih itu langsung kita labeli kalau yang baca cerita itu sebagai yang satunya adalah yang warna kulitnya putih adalah tamu makan malam dan sementara yang kulit hitam itu sebagai pelayan gitu. Jadi kita udah ngelabeli di situ kalau kulit hitam itu sebagai pelayan. Kalau ceritanya berdasarkan asumsi daripada orang-orang kulit putih tadi. Kemudian kita lihat kepada yang ketiga nih, yang ketiga adalah interpretasi selektif. Setelah proses pelabelan dan proses tadi mengorganisasikan gitu, kita akan masuk kepada yang interpretasi, yaitu menerjemahkan atau mengira-ngira ini tuh dia masuk sebagai apa gitu. Kita kan kadang-kadang menginterpretasikan itu melampirkan makna pada data yang kita terima. Oh, kalau misalkan kulit hitam pasti dia pelayan gitu ya. Oh, kalau pasti pelayan itu berarti dia kelas rendah, dia nggak punya pekerjaan yang bagus gitu. Dari situ harapan kita tuh dia melayani kita. Oh, harapan tuh kita dihormati. Dan jadi menafsirkan perilaku yang akan terjadi setelah itu, setelah dilabeli dia orang misalkan orang orang Papua nih gitu ya. Pasti kita akan lebih unggul dibandingkan dia gitu ya. Kayak gitu contohnya. Atau contohnya kalau misalkan orang kota sama orang kampung, orang kampung nih kampungan. Mungkin ketika ngelihat yang dari gelagatnya orang kampung, kita akan menafsirkan dia mungkin akan lebih menghormati kita. Sementara banyak kok orang kampung yang nggak terlalu silau dengan orang-orang kota. Bahkan dianggap bahwa orang kota juga norak gitu ya bagi orang kampung. Belum ada istilahnya sebenarnya, nggak ada istilah kotaan ya, tapi kalau kampungan tuh ada istilahnya bagi orang-orang kota. Noraknya orang kampung adalah kampungan, tapi kalau misalkan orang kota yang norak itu belum ada istilahnya sih sebetulnya. Nah gitu, jadi kita akan menginterpretasikan tuh memaknai selanjutnya tuh kayak apa kita gambarkan gitu ya. Selanjutnya adalah di dalam penafsiran selektif itu juga bisa kayak kita menafsirkan tindakan selanjutnya yang ingin terjadi gitu. Kita menerka-nerka di dalam cerita pembuka tadi ya, antara kulit hitam dan kulit putih. Si kulit putih itu langsung menafsirkan bahwa tindakan selanjutnya yang dia ingin harapkan adalah dilayani atau disuguhkan apa namanya es teh ya. Dan si kulit hitam pun sama sebetulnya, dia menafsirkan kalau saya itu dosen gitu ya, asisten dekan ingin dihormati, tetapi ketika sesuatu terjadi yang faktanya mengagetkan keduanya terkejut, dan ketika naskah interaksi antar kelompok selanjutnya itu tidak berjalan sebagaimana mestinya karena dia udah mengharapkan atau menafsirkan sesuatu yang akan terjadi selanjutnya tapi tidak berjalan lancar karena fakta yang sesungguhnya adalah bukan seperti yang dia persepsikan. Nah, makanya di sini persepsi itu bekerja. Jadi kita udah mempersepsikan sesuatu, pasti di akhir itu kita akan menafsirkan atau mengharapkan kejadian apa yang sesuai dengan kita persepsikan. Kalau persepsinya salah ya salah gitu nanti di akhirnya. Nah, ketiga filter persepsi tadi yang saya sebutkan seperti perhatian selektif, organisasi selektif, dan interpretasi selektif bertindak sebagai hambatan utama justru di dalam komunikasi antar budaya yang efektif, sehingga komunikasi antar budaya pun jadi gak efektif kalau kita masih punya filter persepsi tadi. Teman-teman, kita masuk kepada pembahasan yang kedua, yang kemana kedua ini kita ngomongin bias di dalam antar kelompok nih. Intergroup tuh antar kelompok, baik kelompok in group atau out group. In group tuh kan kelompok kita sendiri dan out group tuh kelompok di luar kita sendiri gitu ya. Dan di sana ada bias-biasnya, dinamakan bias etnosentrisme dan stereotype. Nah, kita bahas satu-satu nih, etnosentrisme dan komunikasi gitu ya. Etnosentris itu apa sih teman-teman ya? Di sini dikatakan bahwa etnosentris sudah dua kata, yaitu etno yang berarti kelompok dan sentrisme yaitu artinya kelompok dia dipandang sebagai pusat dunia. Artinya etnosentrisme artinya adalah menempatkan pandangan atau mempertimbangkan pandangan gitu ya dan standar kelompok kita sendiri itu lebih superior, lebih menjadi pusat gitu dibandingkan kelompok di luar kita, out group dimanapun itu pasti yang kita yang lebih baik. Makanya kan kita suka ada keakuan. Jadi etnosentrisme itu keakuannya tinggi. Oh, saya ada orang Sunda ya, orang Sunda mah sarapan balageura ramah gitu. Jadi beda sama orang Batak mah suka ini ya marah-marah dan lain sebagainya gitu ya. Itu udah etnosentris gitu kan. Ketika orang Sunda kayak gak suka ke Jawa, udah kawin orang Jawa gitu ya. Kalau misalkan nikah sama orang Jawa, orang Sunda tuh gak akan langgeng gitu. Karena orang suku lain pun sama kayak Padang, misalkan Minang harus nikah lagi dengan suku mereka karena etnosentris yang melatar belakanginya tuh bukan hal lain gitu ya. Oh, Cindo
anak Cindo itu seringkali terkena etnosentris. Orang tua Cindo, Cina-Cina yang Indonesia, mereka di dalam pertemuan keluarga menekankan untuk menikah dengan Cindo lagi gitu, jangan sama orang lokal. Karena etnosentris lagi-lagi yang latar belakang semua itu gitu ya. Jadi ya udah gitu. Jadi semua tuh harus ini ya, menganggap yang lain itu jelek gitu, yang menganggap lain itu lebih rendah gitu. Karena pusatnya adalah budaya kita sendiri. Jadi sehingga setiap orang di dalam budaya yang berbeda pun pasti merasa budaya mereka tuh lebih baik ya. Jadi sebenarnya nggak akan pernah selesai kalau ada etnosentris gitu. Nah, dalam etnosentris itu juga merupakan mekanisme pertahanan yang digunakan untuk melihat budaya kita lebih unggul dari budaya lain, dan dengan demikian kita menganggap cara hidup kita sebagai alasan yang paling mampu dan paling pantas. Kita menganggap kalau kita tuh misalkan bagus, adat istiadatnya udah benar, yang lain tuh misalkan kurang bermoral, beretika. Contoh kalau orang kita misalkan mungkin orang tua kita merasa bahwa orang timur atau orang Sunda sudah bagus budayanya, kita ketika melihat misalkan orang lain yang berperilaku di luar budaya kita akan menganggap oh dia gak berbudaya. Makanya ada istilah gak berbudaya itu, menganggap kalau dia tuh gak sesuai dengan budaya yang dianut, padahal budaya itu banyak gitu. Kayak contohnya kalau datang ke Bali, mungkinnya orang kampung kan melihat ya Allah kayak hewan ya, misalkan telanjang dan sebagainya, tidak bermoral. Padahal mungkin budaya di barat sana memang bertelanjang di depan umum untuk tanning gitu ya, untuk pencoklatan kulit ya, is okay mungkin. Nah, gitu kita di sini ini ada 10 kecenderungan sebetulnya. 10 kecenderungan etnosentris karena 3 alasan. Ada 3 alasan jadi ya. Di sininya 10 tapi kalau di sininya 3 nggak tahu lah. Nah, 1 kecenderungan kita mendefinisikan apa yang terjadi dalam budaya kita sendiri sebagai hal yang wajar. Berarti di luar budaya kita nggak wajar nih. Dan cenderung menganggap nilai adat, norma, dan peran dalam kelompok kita sebagai hal yang berlaku universal. Jadi yang lain itu harus ikut ke kita gitu ya. Sebenarnya kayak orang-orang Amerika itu ngerasa keakuannya tinggi gitu karena pusat dunia, merasa orang di luar Amerika itu inferior, lemah gitu ya, terpuruk dan sebagainya. Kayak kalau di Indonesia tuh anak-anak Jaksel ngerasa pusat peradaban di Indonesia gitu, ngomongnya campur-campur in English dan sebagainya gitu, merasa di luar Jaksel tuh norak, Jakarta Timur ke sini sama Jakarta Barat tuh kampungan gitu ya. Nah, itu juga contoh. Dan juga mengalami jarak dari luar kelompok luar gitu. Jarak itu kayak ada barier, ada hambatan di sana gitu ya. Terutama kalau identitas kelompoknya terancam atau diserang gitu. Nah, kemudian di sini dikatakannya sama seorang yang bernama Davenport memberikan contoh nih ya, bahwa etnosentris itu hadir dalam gradasi yang berbeda gitu ya. Karena dia ada 3 gradasinya. Itu pertama jarak ketidakpedulian, penghindaran dan penghinaan. Kalau jarak ketidakpedulian di dalam etnosentris itu kadang-kadang kita nggak mempedulikan orang lain. Contohnya ketika ngobrol di suatu konteks komunikasi, kita nggak peduli orang lain misalkan mengerti atau tidak bahasa yang kita gunakan, misalkan kecepatan suara kita yang sangat keras, misalkan suara nada intonasi kita cepat gitu, orang lain mau mengerti atau tidak gitu, kita nggak peduli gitu ya. Atau bahkan ada sebaliknya, bicaranya sangat lambat gitu ya dan sebagainya. Nah, kalau di sini tuh diasosiasikan kayak gitu. Pembicaraan orang asing, bisa juga orang asing mungkin mempunyai disabilitas tertentu gitu, nggak mempedulikan tentang disabilitasnya. Kalau jarak penghindaran tuh kita menghindari gitu ya, memisahkan gitu ya. Contoh peralihan linguistik dialek di hadapan anggota kelompok luar serta menunjukkan kurangnya perhatian nonverbal. Misalkan kelompok dominan mempertahankan kontak mata hanya dengan anggota kelompok mereka. Jadi kalau ngobrol tuh dengan kelompok merekanya aja, kontak matanya yang terlibat di kelompok mereka aja gitu, untuk menonjolkan bahwa koneksi mereka itu ada in grupnya. Sedangkan yang kontak matanya nggak dilibatkan, kamu yang nggak ditatap saat ngobrol, berarti kamu adalah out group dan menghindari kontak dengan out group, itu jarak penghindaran. Kalau yang penghinaan itu adalah mengacu pada penggunaan lelucon rasis. Biasanya kalau misalkan ada orang yang mayoritas ya dominan, kelompok dominan menghadapi misalkan minoritas bukan sekelompok orang, seorang, mungkin 2 orang yang beda, yang merupakan out group, itu kita biasakan jadikan bahan lelucon atau rasis untuk mengujarkan kebencian dan sebagainya, menyindir dan sebagainya. Itu yang disebutkan gradasi di etnosentris ya. Ada 3 gradasi tadi ya, jarak ketidakpedulian, jarak penghindaran, dan penghinaan. Kemudian nih yang selanjutnya, kita akan membahas juga di sini ya, selain ada etnosentris tuh di kelompok-kelompok negara lain tuh ada yang mengembangkan etnorelatisme. Jadi bukan hanya etnosentris, tetapi justru ada etnorelatisme. Ini kayak counter untuk etnosentris mungkin ya. Nah, meliputi penerimaan perbedaan budaya, adaptasi terhadap perbedaan budaya, dan integrasi perbedaan budaya. Jadi itu kan jadi kayak counternya ya, kayak apa sih pembandingnya. Nah, kita bahas satu-satu yang ada di etnorelatisme ini, yaitu pertama penerimaan perbedaan budaya. Jadi keadaan di mana budaya sendiri itu dipersepsikan sebagai justru terjadi karena banyaknya kontak dengan budaya lain. Sehingga sebenarnya alih-alih kita menyalahkan budaya lain dan menganggap budaya kita tidak ada hubungan dengan budaya lain, kita asumsikan bahwa budaya kita itu justru karena kontak-kontak dengan budaya yang beragam. Jadilah budaya yang baru. Sebenarnya contohnya kayak budaya Indonesia mungkin ada campuran dengan Melayu dan sebagainya gitu ya. Melayu kan mungkin juga ada di daerah Malaysia, Thailand dan sebagainya, sehingga jadilah budaya kita budaya Indonesia, budaya Nusantara. Jadi nggak menganggap budaya lain justru berbeda atau outgroup dari kita, justru merupakan satu banyak kemungkinan berkontak gitu, berkontak tuh bersentuhan, bersinggungan, berinteraksi gitu ya. Dan juga ada adaptasi perbedaan budaya di tahapan di etnorelatisme itu. Nah, adaptasi itu ada di mana pengalaman budaya lain menghasilkan pergeseran persepsi melihat sesuatu dari sudut budaya yang lain. Jadi kayak di sini tuh kalau melihat orang lain dari budaya tertentu tuh kita nggak bisa langsung menyimpulkan, tetapi bisa melihat dari sisi yang berbeda gitu, persepsikan kalau kok dia
terlalu terlambat gitu ya. Misalkan kalau apa pertemuan terlambat, oh ternyata dia menganut, budaya polikronik gitu ya. Kalau di komunikasi interpersonal tuh ada polikronik, ada monokronik. Oh, polikronik itu cenderung orang-orang yang tingkat, konteksnya tuh tinggi dalam budaya itu jadi kolektivis gitu ya. Kalau misalkan yang dari individualis gitu, yang konteks rendah tuh mereka cenderung tepat waktu gitu ya. Maka kita bisa lebih bisa membuat persepsi yang, bergeser gitu, tidak terlalu terpaku kepada persepsi-persepsi lama gitu ya. Dan juga yang integrasi perbedaan budaya itu, di sini ada menggabungkan pandangan dunia yang beragam ke dalam identitas seorang dan mampu mengubah perangkat nilai yang terpolarisasi, yang tadinya terkubu-kubu menjadi perangkat nilai yang saling melengkapi gitu. Akhirnya kita bisa berpikir bahwa perbedaan itu justru bisa saling melengkapi. Seperti itu ya kalau di, etnorelativisme, ada yang terakhir itu integrasi perbedaan budaya, berpikir bahwa budaya-budaya beragam itu bisa melengkapi satu sama lainnya gitu ya. Kita ngomongin yang terakhir nih, ada di dalam bias, antar kelompok itu ada stereotype, yaitu kebiasaan ya. Kita memberikan gambaran yang berlebih terhadap, sekelompok orang berdasarkan keyakinan dan harapan yang kita bikin, dan harapan kita itu tidak fleksibel tentang karakteristik seperti aku jadi tok gitu, kayak gitu. Tidak fleksibel itu artinya kan tetap seperti itu, kita selalu bikin stereotype kalau ya kalau gitu ya gitu, padahal nggak gitu. Contoh stereotype itu adalah generalisasi, bukan contoh ya, kepanjangan, penjelasan itu bisa mengeneralkan yang berlebihan terhadap sekelompok orang tanpa ada upaya untuk memahami variasi individu. Contoh stereotype nih bisa kayak contohnya orang Asia tuh pandai-pandai matematika gitu. Atau juga ada yang ngomong, orang Prancis tuh sombong gitu ya. Oh, orang-orang Cina tuh pelit gitu. Kayaknya nggak semua juga sih sebenarnya, itulah yang dinamakan stereotip, kita mengeneralkan. Oh, kalau orang Cina tuh rata-rata misalkan penganut apa Buddha atau Hindu, padahal banyak juga kok Cindo yang Islam gitu yang benar-benar, menganut agama tertentu, nggak semuanya menganut agama yang digeneralkan gitu ya. Itu contoh stereotip, teman-teman. Nah, stereotip itu, kenapa sih sebenarnya stereotip itu bisa terjadi? Karena itu terlalu banyak, paparan media. Apa yang kita tonton, itulah yang kita stereotipkan. Jadi citra media itu membentuk cara kita memandang orang lain yang berbeda dari kelompok budaya etnis kita. Akibatnya mengasosiasikan stereotip yang berbeda sebagai tipe karakter atau sebagai kelompok etnis tertentu yang mewakili citra terkait. Jadi kayak kita ngerasa bahwa yang ditampilkan media itu sudah terwakili, mewakili semuanya, padahal belum tentu gitu ya. Gitu kan. Contoh kalau kita nonton kayak di, media itu gitu, misalkan sering melihat kalau misalkan apa ya, ya misalkan kalau di media itu di barat, ya dulu tuh medianya membentuk untuk, membuat kelas-kelas yang jelas antara kulit hitam dan kulit putih. Kalau kulit putih itu selalu jadi pemeran utamanya dan lain sebagainya. Banyak sekali media yang menampilkan kalau yang kulit putih itu dominan sebagai peran utama. Adapun kulit hitam mungkin tidak banyak, bisa terhitung jari, dan rata-rata mereka menjadi pemeran pembantu atau di dalam, adegannya pun mereka menjadi orang biasa dan sebagainya gitu ya. Dan itu contoh media menampilkan bagaimana kita membentuk sebuah stereotype. Dan kemudian stereotype itu ada dua sih, eee, ada dua pembeda. Kita membedakan, stereotip yang fleksibel dan stereotip yang tidak fleksibel. Kalau stereotip yang fleksibel, yang tidak fleksibel maksud saya, yang tidak fleksibel itu stereotip yang terjadi dengan pikiran otomatis, kayak tanpa berpikir, kayak langsung otomatis ngejudge gitu, langsung menyimpulkan tanpa menganalisis dulu gitu ya. Jadi kayak contoh langsung gitu, tanpa berpikir panjang kita stereotip, oh gitu ya, pasti gini gitu. Oh dia pasti, pasti bodoh, pasti dan lain sebagainya. Sementara kalau stereotip yang fleksibel, yang mungkin, di sini tuh pemikiran stereotip itu berdasarkan suatu pemikiran sadar, dia analisis dulu, memperhatikan pikiran-pikiran dengan penuh perhatian sebelum menyimpulkan, sebelum mengeneralisasikan. Nah, berdasarkan apa? Berdasarkan 3 proses selektif yang dijelaskan di awal, yang 3 tadi, perhatian selektif, berdasarkan 3 proses reaktif yang di awal disebutkan tadi, di awal yaitu perhatian selektif, pengorganisasian atau pelabelan selektif, dan interpretasi selektif. Jadi ketika kita mulai memperhatikan dulu, terus mengorganisasikan, oh dia kayaknya suku anu, ras anu, dan kemudian kita menginterpretasikannya sebagai apa gitu. Jadi ini kalau stereotip yang kedua tuh nggak langsung padu asal jeplak aja gitu ya. Jadi dia langsung, tapi dia langsung mengurut kepada 3 proses reaktif tadi. Nah, untuk, pembahasan selanjutnya kita akan bahas di pertemuan selanjutnya, teman-teman semuanya. Saya kira, cukupkan demikian untuk penjelasan atau kuliah daring kali ini. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.